Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ya pembelajaran di pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anak dapat memberikan contoh implementasi Pancasila keempat dan kelima dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti para siswa mampu menyebutkan teknik membuat patung dengan benar. Kita mulai ya pembelajaran di hari ini. Nah, di sini penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan yang akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Nah, berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan banyak orang. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, jadi contoh dari pelaksanaan sila keempat ini perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, nah di sini Bapak memiliki dua gambar dari implementasi nilai Pancasila sila keempat. Nah, di sini ada gambar Budi, Nina, dan Edo sedang berdiskusi ya. Nah, di sini mereka sedang memusyawarahkan terkait piket. Jadi menentukan petugas piket. Nah, untuk gambar yang kedua di sini ada anak yang sedang melaksanakan bersih-bersih. Kira-kira implementasi yang dilakukan mereka apa ya? Nah, ternyata mereka sedang kerja bakti membersihkan halaman. Nah, ini adalah dua contoh dari implementasi nilai Pancasila sila keempat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu teknik membuat patung. Nah, di sini ada alat untuk membuat patung dan di sebelah kirinya ada patung ya yang sedang dibuat menggunakan alat tersebut. Nah, kira-kira ini teknik menggunakan apa ya? Nah, ternyata teknik ini disebut dengan teknik butsir. Nah, teknik butsir merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Butsir biasa digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat, gipsum, dan lilin. Selanjutnya, di sini ada juga ya contoh dari patungnya. Nah, kira-kira teknik apa yang digunakan? Nah, yang kedua adalah teknik modeling. Merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Jadi dibuat dulu replikanya, baru dibuatlah patung yang aslinya. Selanjutnya, nah di sini ada orang yang sedang menyusun bagian-bagian untuk menjadi sebuah patung ya. Kira-kira teknik apa ya? Nah, ternyata ini adalah teknik merakit. Nah, teknik merakit ini merupakan teknik pembuatan patung dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya. Selanjutnya, nah di sini ada teknik cor. Nah, teknik cor ini merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membuat cetakannya terlebih dahulu. Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada orang yang sedang membuat patung ya, bahan patung. Kira-kira teknik apa yang digunakan? Nah, ini merupakan teknik pembentukan. Nah, teknik ini merupakan teknik yang menggunakan caranya dibentuk. Patungnya dibentuk secara bertahap sehingga menjadi patung yang diinginkan. Teknik ini menggunakan bahan berupa tanah liat dan plastisin. Nah, selanjutnya adalah teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan pengguna benturan alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat, palu juga digunakan untuk membenturkan pahat pada bahan patung. Jadi ini dipahat ya, dari yang awalnya kayu seperti biasa, yang paling besar tiba-tiba dirubah bentuknya seperti ini ya. Contohnya seperti gambar kuda. Ini merupakan menggunakan alat pahat ya, di teknik pahat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar materi mengenai implementasi serta teknik membuat patung. Nah, sekarang di sini Bapak memiliki tugas. Nah, tugasnya
Tugasnya ada 8 pertanyaan. Nah, untuk tugas yang ini, anak-anak cukup membaca, cukup menyalin pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini sesuai dengan teks yang ada di layar ya. Jadi kalian perlu membaca terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan di layar ini. Selanjutnya, nah di sini tugas selanjutnya adalah anak-anak tinggal mengisi pertanyaan yang sudah tertera. Nah, ini materinya mengenai teknik pembuatan patung. Jadi kalau anak-anak sudah menyimak, pasti anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.